Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana koneksi antara kamu dan dia hari ini, tanggal 20 Oktober 2023. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan orangnya dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan menarik energi dari si dia hari ini seperti apa. Oke. Hubungan kamu dengan dia sempat berakhir ya, dan aku infokan dulu ya. Ini bisa vice versa, bisa ini terbalik-balik ceritanya ya. Jadi kalian kondisikan aja situasinya dengan keadaan kalian. Oke, jadi nggak usah dibuat pusing ya. Dan hubungan kalian itu sempat berakhir atau rusak atau hilang rasa gairah ya, udah membosankan hubungannya atau flat ya, udah nggak asik lagi lah gitu hubungannya. Tapi ini nampaknya memang udah lama ya, udah lama kalian, entah itu kalian udah berpisahnya lama, kalian sudah vakum dari hubungan ini juga udah lama gitu ya. Nah, kemudian aku lihat dari si dia ini, dia ingin datang lagi untuk menawarkan perasaan dia lagi, menawarkan cinta dia lagi. Karena seiring berjalannya waktu, setelah udah lama kalian berpisah, muncul lagi nih perasaan itu ya, perasaan cinta, perasaan sayang, perasaan rindu sama kamu. Jadi dia datang lagi ingin menawarkan hubungan lagi dengan kamu. Bahkan di sini aku lihat dia ingin memperbaiki hubungan dengan kamu dan menjalin lagi hubungan dengan kamu ya. Queen of Wands. Bahkan aku lihat sekarang nih ya, orang-orang di sekitar kamu, entah ini teman, entah itu keluarga, itu ngomongin kamu bahwa sekarang kamu udah percaya diri ya, kamu udah bahagia, kamu sekarang orangnya berubah, kamu udah lebih ramah, lebih sopan, kamu orangnya baik hati, kamu udah menikmati hidup, kamu udah nggak musingin lagi tentang kapan akan nikah, kamu nggak musingin lagi tentang bagaimana kesulitan hidupmu. Enggak, kamu sekarang udah ya menikmati hidup ya. Bahkan di sini kamu tahu ya, perasaan kamu, cinta kamu itu pantas untuk siapa yang kamu beri gitu ya. Perasaan cintamu itu kamu tahu untuk siapa perasaanmu kamu berikan, kayak gitu ya. Aku lihat di sini. Jadi orang-orang di sekitarmu pun merasakan kebahagiaan dari apa yang kamu miliki, kebahagiaan yang kamu miliki sekarang. Walaupun aku lihat di sini kamu single ya, kamu tidak bersama dengan siapapun ya, maksudnya pasangan siapapun gitu, kamu single di sini, kamu bahagia, kamu happy, kamu menikmati hidup, kamu nggak ambil pusing ya. Kamu bahkan di sini percaya diri terhadap dirimu ya. Kamu sekarang itu udah punya kepribadian yang teguh ya, teguh. Apa yang menurutmu benar itu yang akan kamu lakukan. Kamu udah nggak ambil pusing dengan kedepannya kamu akan seperti apa, ataupun omongan-omongan orang lain yang mengekang kamu untuk segera menikah atau punya pacar atau apapun itu ya, yang selama ini membuat kamu merasa tertekan, itu kamu udah nggak peduli ya. Kamu udah menikmati hidup, kamu udah lebih bahagia. Nah, dari kenyamanan dirimu, dari keamanan, dari rasa hidupmu ya, disinilah orang-orang itu tertarik, energinya menyukai kamu ya, sayang sama kamu, termasuk orang ini, orang yang ingin kembali lagi ke kamu karena mereka melihat kamu itu udah, wow, kamu kok kayaknya bahagia banget, kamu kayaknya udah kayak nggak ada beban gitu ya, kayaknya hidupmu baik-baik saja, kayaknya aku bisa nih minta bantuan sama kamu. Nah, kayak gitu ya. Banyak orang-orang yang menganggap kamu itu udah mapan, udah ya bahagia dengan hidupmu ya, kamu udah stabil ya, stabil.
Bahkan aku lihat di sini ya, Four of Cup-nya reverse ya. Saat ini tuh kamu nggak pengen ngejalanin hubungan dengan siapapun dulu gitu ya. Kamu lebih memilih untuk bahagia dengan dirimu, kemudian melepaskan rasa sakit hatimu, melepaskan kecemasanmu, melepaskan ketakutan kamu, karena di sini kan ya masih ada rasa trauma ya, masih ada rasa sakit hati dari hubunganmu yang kemarin. Cuman sekarang tuh kamu udah nggak mikirin lagi rasa sakit hati, kamu udah keluar dari pengisolasian rasa sakit hatimu atau traumamu. Kamu ingin lepas dari rasa sakit itu, kamu ingin lepas dari trauma itu. Jadi sekarang tuh kamu memang nggak terburu-buru untuk menjalin suatu hubungan dengan seseorang, tapi kamu lebih memilih untuk menyehatkan mental dan emosimu. Ya sekarang tuh kamu lebih memilih untuk bahagia dengan dirimu sendiri, dan ya udah. Kalau nanti pun ya ada orang baru ya yang siap untuk menjalin hubungan dengan kamu, ya kamu pun welcome gitu. Aku lihat kamu welcome, tapi di sini kamu nggak apa ya, nggak gegabah, nggak ceroboh untuk aku abis putus nih dari si dia, aku harus cari yang lain. No, kamu tidak merasa seperti itu. Kamu merasa free. Kamu merasa aku harus bahagia dulu sebelum aku menjalin hubungan dengan orang lain, karena aku tidak mau membawa traumaku pada hubunganku berikutnya, seperti itu. Kamu nggak mau menyakiti pasanganmu yang berikutnya gitu. Jadi sekarang tuh kamu lebih memilih untuk okay, aku harus freedom, aku harus bahagia, aku harus fokus dengan hidupku ya. Kamu harus sekarang tuh kamu berpikir apa yang membuatmu bahagia, itu yang akan kamu lakukan. Misalkan ya berkumpul dengan keluarga, menstabilkan finansial, apalagi nih, ya apapun lah ya yang menurutmu kamu merasa nyaman, tidak ada tekanan, itu yang akan kamu jalani. Aku lihat di sini ya. Jadi kamu nggak mikirin tentang aduh aku harus cepat menikah nih karena umurku sudah udah tua gitu. Enggak. Kamu nggak mikirin itu lagi. Ya, yang penting hidupku bahagia dulu. Kamu yakin suatu saat juga pasti akan bertemu dengan seseorang yang tepat gitu, dan kamu juga nggak muluk-muluk juga gitu, nggak, maksudnya nggak muluk-muluk harus berapa tahun lagi atau berapa bulan lagi aku harus bertemu dengan seseorang dan menikah di bulan sekian. Nah, enggak, kamu nggak mikirin itu ya. Walaupun memang di dalam hatimu ya okay, gue harus nanti ke depan gue harus menikah ya, tapi tidak memaksakan diri harus segera-segera. Lebih baik sembuhkan dulu rasa sakit hati, bebaskan dulu dari tekanan. Nah seperti itu ya. Intinya kamu saat ini tuh nggak muluk-muluk, nggak harus tertekan dengan omongan-omongan orang gitu ya, tentang harus segera-segera menikah. Enggak ya. Sekarang tuh kamu lebih baik freedom, bahagia dengan hidupmu, kayak gitu sih aku melihatnya ya. Dan aku lihat di sini orang ini nih pengen kembali lagi sama kamu, si mantan nih, atau orang masa lalu. Mungkin kalau kamu belum sempat pacaran sama dia atau menjalin hubungan ya oke, orang masa lalumu ini pengen datang lagi. Dia bahkan ingin merayakan sesuatu dengan kamu ya, ingin berbahagia lah ya, berpesta atau merayakan penyatuan lagi dengan kamu. Orang ini ya, orang yang sempat berakhir dengan kamu, mungkin juga orang ini pernah melukai hatimu ya, dan ini udah agak lama sih ya kalian berpisahnya. Nah orang yang ada langsung di pikiran kamu lah ya, orang yang sekarang langsung ada di pikiran kamu, dialah orang yang ingin kembali lagi sama kamu nih ya. Ada kartu union, dia pengen bersatu lagi dengan kamu, pengen menjalin pengen merayakan sesuatu juga dengan kamu. Nah ada 5 of Wands. Cuman aku lihat juga orang ini tuh nggak mau ceroboh ya untuk datang ke kamu. Dia akan melihat dari situasinya dulu ya, dia melihat dari situasinya dulu. Dan aku lihat sebenarnya di sini dia memendam perasaan sama kamu ya.
dia pengen mengutarakannya sebenarnya langsung, pengen mengutarakan langsung sama kamu. Cuman dia melihat kayaknya kamu ini lagi asik dengan hidupmu, jadi dia nggak mau menghancurkan kebahagiaanmu untuk sekarang. Jadi orang ini sedang mendam perasaanmu, bahkan sampai frustasi, nahan perasaan dia untuk segera dia utarakan itu. Wah, orang ini udah nggak tahan, udah ngebet banget sebenarnya. Cuman dia merasa nggak boleh terburu-buru, nggak boleh ceroboh. Dia harus hati-hati sebelum melangkah ke arah kamu gitu ya. Dan dia juga harus melihat situasi dari kamunya, apakah kamunya siap untuk menerima dia lagi, kayak gitu ya. Karena di sini dia nggak mau sampai menghancurkan kebahagiaanmu, sehingganya akan merusak moodmu, kemudian akhirnya dia ditolak olehmu ya. Dia nggak mau buat hubungan ini jadi toksik lagi, dia nggak mau membuat kesehatan mental dan kebahagiaanmu jadi rusak, jadi hancur kayak gitu ya. Dia ingin kamu bahagia, dia ingin membuat kamu merasa puas. Jadi makanya di sini dia menahan gerakan dia, menahan tindakan dia mau ke arah kamu ya. Karena ya mungkin juga kamu sempat ngomong sama dia atau ngomong apa gitu ya, untuk sekarang kamu sedang memfokuskan apa kayak gitu ya. Makanya di sini dia menahan itu, tapi di sini dia menunggu loh, dia menunggu, aku lihat ya, menunggu. Karena di sini kalau dia gegabah ya, memaksakan keinginan dia untuk segera mengungkapkan perasaan, atau gegabah untuk memaksa kamu untuk menerima dia lagi, dia takut dia akan menyebabkan perselisihan dan menghilangkan kepercayaan dari kamu. Akhirnya hilang juga komunikasi dengan kamu. Dia nggak mau itu. Jadi dia di sini melihat situasi kamu dulu. Kalau kamu lagi fokus sama kehidupanmu ya, dia akan membuatmu fokus dulu dengan kehidupanmu. Walaupun di sini dia tersiksa dengan memendam perasaan dia, ya, dengan memendam perasaan dia untuk mengungkapkannya. Frustasi sih dia ya, rasanya itu pengen cepet dong gitu ya, pengen segera ngomong ke kamu gitu. Oke. Nampaknya orang ini tuh banyak pilihan sebenarnya ya. Banyak, kalau misalkan dia pria ya banyak wanita-wanita yang bisa dia pilih untuk dia jadikan pasangan ya, banyak. Dan saat ini kan dia lagi proses nih menunggu kamu ya. Aku lihat di sini nanti ada orang lama dari dia ini datang deh untuk mempengaruhi dia, untuk merebut dia dari kamu. Jadi dia akan kehilangan fokus untuk menunggu kamu. Jadi dia akan tergoda lagi dengan banyaknya pilihan ini ya. Oke. Jadi ini keputusannya ada di kamu. Kalau misalkan kamu tidak mengharapkan dia lagi, ya udah gitu ya, kamu nggak usah ambil pusing. Kalau misalkan kamu masih mengharapkan dia lagi, cobalah cari momen atau cari situasi untuk bisa welcome lagi dengan dia. Buatlah situasi itu gitu ya, untuk dia datang. Kalau misalkan kamu perempuan, kalau misalkan kamu yang laki-laki, ya udah gerak aja untuk menghampiri dia. Karena di sini aku lihat memang di sisi dia sebenarnya masih banyak pilihan-pilihan yang bisa dia pilih untuk jadi pasangan. Cuman di sini kan dia sedang menunggu kamu ya, menunggu kamu untuk membuka hati lagi untuk dia. Nah, di saat dia menunggu kamu, aku lihat di sini orang-orang lama dia akan berdatangan ya, akan berdatangan untuk menghampiri dia, untuk menggoda lagi dia ya, untuk menjalin hubungan lagi dengan dia, menggoda untuk menjalin hubungan lagi ya. Intinya orang-orang lama itu akan datang lagi. Cuman di sini aku lihat memang hati dia memang untuk kamu ya, hati dia memang untuk kamu, hati dia memang tetap menunggu kamu. Cuman ya kita nggak ada yang tahu ya, apalagi seorang pria tuh, kalau misalkan orangnya ini punya riwayat gampang banget selingkuh ya, kita nggak ada yang tahu ya, hati orang mana ada yang tahu ya. Jadi keputusannya ada di kamu mau pilih seperti apa. Kalau aku lihat sih memang hati dia masih sama kamu, cuman kita nggak ada yang tahu ya. Nafsu, kalau nafsu ataupun dia
apa namanya, gampang tergoda, ya kan? Kita nggak ada yang tahu dia akan melipir ke sana, ya gitu. Jadi masih akan ada godaan dari si dia, sembari dia menunggu kamu, gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan ini resonate ya. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Itu aja. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate kok dalam pembacaan ini, asalkan ya ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka dari itu berbijak ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.